Oke, baik, kami lanjutkan. Bang Saud, seperti apa sih Kak? Mungkin kalau kita tadi juga mencoba membaca statement yang disampaikan oleh Bang Rey dan juga mungkin media massa, kritisnya itu adalah hati-hati loh dengan orang titipan. Orang titipan eksekutif malah tadi Bang Rey sampaikan. Paling dominan adalah eksekutif. Paling dominan adalah eksekutif. Dan kan yang daftar ini kan nggak mungkin nggak izin bosnya gitu karena masih aktif. Anda lihat permainan itu seperti apa sih? Iya, kompleksitasnya kan sebenarnya memang sudah given bahwa dia memang harus lewat pansel, kemudian lewat presiden baru ke Komisi 3. Itu udah undang-undang, kalau nggak itu kita langgar gitu. Makanya kan kita sekarang lagi bicara undang-undang ini diganti, karena memang kompleksitasnya banyak. Sekarang aja 5 orang ini kan kolektif kolegial tuh. Selalu kalau di zaman saya skornya 3-2, ya kan, atau 4-1 gitu. Jadi maksud saya, kalau kita maksudnya malam ini juga tujuannya untuk memperbaiki KPK secara keseluruhan, ya ke depan memang ya bila perlu sekalian aja presiden aja yang nentuin, kata Rey tadi itu. Jadi kalau ada apa-apa presiden yang kita salahin. Sekarang jadi ini kan Ibu Yenti disalahin, Komisi 3 disalahin. Sekarang kan jadi susah gitu loh. Makanya sebenarnya kalau memang mau udah ditentukan oleh presidennya sekalian supaya kita bisa gantung presidennya gitu kan. Jadi bahwa memang pemberantasan korupsi nggak jalan karena yang kamu pilih sekarang Ibu Yenti nggak bisa disalahin, Komisi 3 nggak bisa disalahin. Apalagi pansel atau panitia psikotes. Psikotesnya juga kan kita nggak pernah lihat. Saud EQ-nya berapa waktu itu? Hasilnya berapa, nilainya berapa gitu kan? Bisa kita lihat. Bu Yenti aja kayaknya nggak pernah lihat tuh hasil psikotesnya, nggak tahu saya. Jadi maksud saya gini loh, kalau kita mau kembali bahwa sekarang seseorang itu datang dengan dirinya kan di bagian depan kita udah diskusi. Siapapun mereka, entah Anda itu polisi, entah itu jaksa, entah Anda NGO, entah siapapun, datanglah ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda aja sendiri. Tapi itu tidak akan bisa dicapai kalau panselnya datang dengan majikannya. Banyakan yang datang sama majikan atau banyakan sama Tuhan? Anda lihat dari komposisi yang karena di psikotes itu kelihatan. Psikotes itu kelihatan orang ini tahan tekanan, EQ-nya berapa. Karena itu banyak alatnya sampai sekarang itu. Dan itu digunakan. Sampai Yanti ketemu saya kan karena Mbak Yanti kelihatan gue keren waktu itu kan. Baik. Ini urusan pribadi yang dibahas nanti aja ya. Tapi gimana caranya bahwa ruang titipan-titipan ini tuh ditutup, mungkin nggak sih? Dan berani nggak? Sebetulnya kalau kami pansel itu ya kita punya fakta integritas ya. Saya kira waktu saya 10 tahun ya, 2 periode itu kan saya di situ. Saya kira itu masing-masing memang panselnya sendiri integritasnya harus terjaga dulu ya, dijamin ya. Itu kan harus, bahkan waktu pansel yang belakangan ini berapa kali kita minta ke BIN untuk diperiksa. Kenapa begitu kami bicara tiba-tiba belum setengah jam sudah muncul ke media, ini siapa yang bocorin? Waktu itu kan sampai begitu ya. Saya sendiri kan yang memang kalau mau disalahkan, ada kesalahan di pansel ya pasti saya yang paling salah karena saya ketuanya kan pasti. Tapi bahwa hasil psikotes itu kami lihat ada rankingnya, dan tetapi kami tanyakan, misalnya orang ini kan di tes itu kan bertahap ya, tes yang sebelumnya kok bagus tapi di sini misalnya agak gini, kita tanyakan kalau ini kita naikkan bagaimana potensinya, bagaimana berbahayanya atau aman-aman saja, itu kita tanyakan. Tapi artinya gini, pansel itu nggak kerja sendiri juga, kerja dari vendor-vendor itu kan, ya mitra kita lah ya, dari psikotes, kemudian dari tentang kesehatan jiwa, saya juga lupa nih jiwanya sehat nggak waktu itu, apa saya salah lihatnya ya. Ya jadi itu ada, jadi banyak dan pansel itu kan bersembilan. Waktu itu memang kami kan kental ya, orang perguruan tingginya banyak kan waktu itu, kental lah ya. Jadi kita betul-betul yang dari kampus atau masyarakat itu betul-betul kita berbicara bahwa kita harusnya memang sedemikian rupa sehingga sesuai yang diharapkan masyarakat. Tapi tadi saya mau bilang Mas Kurnia ya, yang mengatakan terburuk, saya belum tentu setuju juga karena saya nggak tahu ukurannya. Tadi saya cek juga ya, apakah hanya Indonesia di dunia ini yang ketua KPK-nya jadi tersangka. Nanti kita perlu kita lihat juga nggak apa-apa. Ya, bukan itu IPK-nya itu kan udah jelas tuh memburuk. Dari 40 ke 34 kok itu gimana? Enggak. Itu kan tanggung jawabnya pencegahan. Tadi kan bicara pencegahan. Itu pencegahan. Jadi kesalahan bukan di Bunda, kesalahan orang yang dipilih. Ketika orang disuruh perang, itu bukan urusan Bunda lagi sebenarnya. Ya, tapi gini, itu IPK yang menjadi 34 itu lebih pada adanya conflict of interest in between antara legislatif dan eksekutif. Waktu itu jadi kan korupsi kok di sana. Karena misalnya ada proyek-proyek dan sebagainya, siapa sih yang bergening di sana antara eksekutif dan legislatif. Itu tercatat
bahwa turunnya bukan karena kinerja KPK-nya bagaimana, bukan, lebih pada pencegahannya. Kenapa antara program-program pembangunan itu ada semacam rebutan antara, ada konflik of interest antara legislatif dan eksekutif. Coba dicek deh, bukan karena itunya saja gitu. Dan ada lagi bahwa KPK kapanpun itu tidak mau pakai TPPU, itu pasti. Ya, oke, baik, catatan dari Bu Yanti gitu. Baik, saya minta tanggapan dari, lalu PDIP melihatnya ini seperti apa? Kalau kemudian ke depan rasanya nih ya, kalau kita lihat dari konstelasi politik hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh PDIP sendiri dalam mengawal supaya pimpinan KPK ini nanti berkualitas? Iya, wajib penegakan hukum saat ini Mbak sangat memprihatinkan ya. Dan yang harus bertanggung jawab di sini adalah Presiden dari rentetan peristiwa ini. Tetapi saat ini kita tahu bahwa apapun yang terjadi nanti Presiden akan bilang, tanya kepada polisi, tanya kepada jaksa, tanya ke KPK. Beliau sebagai pimpinan. Kan DPR. Jadi begini Mbak, saya pikir bahwa seleksi ini benar-benar harus dikawal oleh publik ya. Harus transparan, melibatkan rekan-rekan media, terus harus ada diskusi-diskusi yang menurut saya proses ini harus dikawal bersama gitu loh. Agar ke depan apa kita mengembalikan lagi KPK, bahwa sejarah bagaimana kita mendirikan KPK adalah untuk menjalankan amanat reformasi ya. Tapi kalau saat ini kan sangat jauh sekali seperti itu. Dan saya pikir bahwa harus melibatkan semua pihak. Sehingga kritik-kritik terhadap pansel calon pimpinan KPK, kemudian ada hal-hal permasalahan, ini harus dikawal bersama. Salah satu yang jadi catatan Mas Kurnia adalah loyalitas kalau kemudian menyoroti calon pimpinan KPK dari institusi. Loyalitas mereka terhadap institusi asalnya tuh jangan-jangan lebih besar dibandingkan dengan KPK-nya sendiri. Itu juga jadi catatan teman-teman ICW. Iya, Mbak Afi. Itu menjadi catatan kami dan saya sepakat betul dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rey tadi. Kalau memang, karena kan kemarin kepolisian itu konferensi pers mengatakan ini adalah kader-kader Polri terbaik. Begitu juga Kejaksaan Agung mengatakan kader-kader terbaik. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya kualitas penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Apakah sudah baik atau belum? Kalau belum, ya ini saja yang diberdayakan di kepolisian. Jangan kasih ke KPK, untuk apa orang dikirimkan ke Kuningan? ini. Ini kan orang-orang terbaik versi Kapolri, 4 orang, 5 orang dari Jaksa Agung. Ini saja dibenahi, yang kejaksaan di Jampitsus, yang di kepolisian itu di Bareskrim Polri, di Direktorat Tipikor. Tidak usah capek-capek untuk mengirimkan orang ke KPK. Dan juga Mbak Afi, memang kalau kita membaca undang-undang KPK itu disebutkan hanya mundur dari jabatannya. Kami ingin naikkan 1 oktav bunyi undang-undang itu. Dan ini menjadi tantangan jika nanti tetap ada kader dari penegak hukum yang ke KPK, apakah mereka berani untuk tidak hanya meninggalkan jabatan, tapi meninggalkan institusi lamanya. Penting tadi yang Pak Saud sampaikan, kita butuh figur-figur yang independen. Kita butuh orang-orang yang ketika dia hengkang dari KPK tidak berpindah loyalitasnya. Apalagi Mbak Afi, di putusan MK tahun 2016 pada saat Pak Saud masih menjabat, ada putusan MK menarik terkait dengan KPK dibuka lebar-lebar pintunya untuk merekrut penyidik independen. Tidak harus bergantung pada institusi manapun, termasuk kepolisian. Jadi Mbak Afi, bagi kami ini penting, jangan sampai, karena Mbak Afi selama ini selalu ada mitos di KPK. Mitosnya itu apa? KPK harus diisi pimpinannya oleh penegak hukum. Bagi kami itu mitos Mbak Afi. Kalau dulu di tahun 2003-2004 tentu kita butuh Polri. Karena yang tahu proses penyelidikan-penyidikan adalah kepolisian. Ini udah 20 tahun, transfer knowledge-nya sudah berjalan. Maka jadi dari itu harus, kan? Tidak harus, akan tapi memang kita hormati hak mereka. Ini menjadi catatan penting bagi Pansel, jangan berikan karpet merah kepada institusi tertentu. Perlakukanlah mereka sama antara penegak hukum, pejabat publik, anggota DPR, atau masyarakat biasa. Baik. Kita harus jeda pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.